rasain apa yang Dedi kau bisa rasain. Gue sedih. Yes. Gue ajaib. Ini aja. Ded, duit itu bikinan naskah? Itu 100% buatan naskah. Wah, itu keren banget. Dibikin ketika Aska umur 8 tahun. 100% buatan dia, 100% editan dia. Wow. 100%. Kalau yang bukan, gue akan bilang bukan. Iya. Terus pas diliatinnya itu pas momen kapan? At night, malam-malam, dia minta saya, Pak, I need photos me and you. Foto Oke. buat apa gitu kan. Aska lagi bikin video gitu. Karena foto dia yang di iPad dia kan tidak terlalu banyak kan fotonya. Oke, foto apa aja, saya kirim berapa foto ke dia, terus akhirnya berapa foto kirim ke dia, terus udah couple days ya, berapa hari setelah itu ya, oh no, besoknya, isn't it? I forget, gue lupa lah. Nah, besokannya dia bilang, check this out, dia ngasih lihat saya. rasanya gimana saat itu? Nangis nggak? Sampai sekarang sih rasanya sama juga. Proud, bangga banget. Saya bangga bahwa saya bisa memposisikan posisi saya dalam keadaan yang sulit sebenarnya, tapi untuk membuat dia jadi orang yang mandiri dan seneng banget. Nangis nggak Mas dari waktu itu? Maksudnya terharu nggak sih Well, melihat not in video front of buat him, yes. Iya. Dan dia dan ini saya juga jalan cerita juga, dia kayak kemarin pada saat ulang tahun ke-9 tuh saya tawarin semua, mau apa Yes. gitu ya? Mau pesta seperti teman-temannya, no, nggak mau mainan apapun apa bisa beliin kok gitu kan. Enggak, Aska minta ini aja lah, mainan Xbox 1. Kemon lah, itu kan nggak usah ulang tahun juga gue beliin gitu. Nggak, kamu maunya apa, yang benar-benar kamu mau apa. Nah ini jadi seperti cerita-cerita, gue kok cerita kayak bohong, tapi ini benar. Dia bilang, what do you want? What do you have? One full day with you. Oh, Dan memang itu susah. Sebetulnya permintaan simpel untuk sebagian orang tua lain, sebagian anak lain. Tapi itu adalah cita-cita yang kadang hanya sebatas cita-cita dan mimpi untuk anak-anak. Keinginan dia. Gimana lu tahu kerjaan Iya, kita iya, gitu ya. iya. Jadi untuk satu hari full itu kan gimana ya? Susah ya. Sangat banyak kepentingan di dalam hari-hari kita dan Iya. sampai sekarang Gue masih utang, belum diberikan. sampai sekarang. Pada waktu itu hampir, terus ada guru lempar pisau gue datang dari Amerika, jadi nggak bisa pada saat itu. Ya. Tapi gue masih utang. Jadi, Udah sempat janji berarti pada saat itu. tapi gue bilang Aska. nanti one day I'll do it. Ya, ya. Utang. Kalau misalnya dapat nih seharian full sama papa sama Dedi, apa yang mau Aska lakuin bareng sama Dedi? Apa aja? Yang penting bareng. Iya. Wow. Kenapa kamu minta itu? Kenapa? Selama ini masih kurang bareng apa? You want more? Yes. Say it. Wow. Tapi emang aku ngelihat ya, ini benar-benar adalah hubungan anak dan Dedi yang begitu luar biasa sama ayah yang begitu luar. Karena gini, waktu itu aku sempat syuting bareng sama Mas Dedi, dan Mas Dedi waktu itu sempat ada kecelakaan sedikit yang akhirnya harus ada di kursi roda pada saat itu. Nggak bisa berdiri, tapi karena Aska yang kasih semangat, akhirnya detik itu juga walaupun nggak bisa berdiri, pas Aska datang ternyata mencoba untuk berdiri dan akhirnya berdiri. Itu benar-benar amazing banget. Itu yang Because karena gue nggak mau terlihat lemah depan dia. yes. Padahal itu pada saat itu emang bener-bener nggak boleh berdiri, nggak boleh bergerak pada saat itu kan? Ya, gak mau kelihatan lemah depan anak. Gak ada yang mau juga kalau kita harus membesarkan anak Sendirian. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa perceraian itu salah. Ya. Yang namanya orang cerai itu salah. Di semua hukum agama tidak ada yang mengatakan cerai itu benar. Dan saya tidak membenarkan, tidak mengasumsikan, tidak memprovokasi orang untuk bercerai, itu tidak pernah ada di kata-kata saya, di kata-kata Aska. Tapi istilahnya adalah gini. Banyak orang mengatakan nasi udah jadi bubur. Itu kan istilah yang terjadi kan. Ya. Saya ada tambahan. Nasi udah jadi bubur. Oke, kasih ayam, kasih kecap. Gimana Topping, caranya bubur Ya. itu menjadi sesuatu yang Enak. istimewa. Ya. Begitupun yang sekarang keadaannya ya sudah Ya terjadi. sudah, kita mau ngapain lagi? Saya nggak mengatakan cerai itu bagus, enggak. Tapi kalau itu sudah terjadi, kita harus apa Ya. gitu loh.
Aska tahu tentang perceraian ini umur berapa? 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Beberapa saat setelah terjadi. No, sebelum cerai. Oh, jadi memang diomongin dulu sama Diomongin dulu. Aska. Dilibatkan diskusi. Yes. Itu jarang terjadi kan, Bu? Biasanya diem-diem dulu, Dan ya kan? apa yang Aska katakan saat itu? Aska What you say? What did you say? I forgot. Kamu bilang where you have to stay with. Yeah. Where can I be with? Aku akan sama siapa? Oke. Oke. Dan yang memutuskan kamu tinggal dengan siapa? Tidak ada, karena saya waktu sama Kalina pada saat saya mau cerai itu kan ribut ya, makanya di luar kan pada bingung teman-teman wartawan, ini kok cerai kayak nggak ada ribut, kayak nggak ada apa, ribut. Tapi ribut itu bukan asumsi, ribut itu bukan Konsumsi. masyarakat. Yes. Public, Bukan. ya. Sama sekali bukan. Dan bukan konsumsi dia. Ya, Oke. ya. Jadi- ketika sudah terlempar ke publik, ada kemungkinan Betul. Apapun ikut. Nah, pada saat gua ribut dan sebagainya, oke, we decide to divorce, kita harus cerai untuk kebaikan bersama. Apa yang harus kita lakukan? Gimana sih Aska? Nah, kita bikin decision, kita bikin aturan pada saat itu. Yang pertama kali gua lakukan sama Kalina adalah mengganti nama rumah gue menjadi rumah Aska. Itu langsung kepikiran gitu. Yes. Dengan mengganti ini jadi rumah Aska, tidak ada siapapun yang dilarang atau berhak untuk tinggal di sana. Oke. Aska yang menentukan. Aska yang- Ya. Dan karena itu pula Kalina tinggalnya juga berdekatan. Oh iya, dan dia datang tiap hari pun, mau datang tiap hari nggak ada masalah. Oke, berbicara mengenai sesuatu yang dilempar ke publik. Sekarang kan tidak hanya TV sebagai media yang menjadi konsumsi publik. Publik, ya. Instagram, Twitter, Facebook, apapun Sosial itu media. sosial media. Sudah diperkenalkan sosial media kepada Aska? Sudah, saya pertama kali bikin karena dia minta YouTuber itu kan. Ya, Dia bikin ya. YouTube, mau nggak mau YouTube harus ada email, mau nggak mau promonya dari dan sebagainya. Dan Oke. saya bikin di Instagram, saya log, saya bilang ini Papa log. Kenapa Papa log? Kenapa Papa nggak mau kamu harus belajar dulu haters itu apa. Harus tahu dulu ya. Tahu. Berarti ya. Jangan sampai nanti dia kaget Yes. tiba-tiba ya. Dan Dan- akhirnya setelah dia ngerti, saya Baru dibuka. dan lucunya adalah bahwa dalam waktu ini baru dibuka sekitar 2 minggu lebih I Tapi sudah banyak yang dengan follow ya. 60.000 follower. Dalam 2 minggu ini. Lu aja nggak punya Jadi follower, populer. ya kan? Gue paksa. Follow gue ya sis. Wow. Dalam 2 minggu sudah 60.000 follower. Astaga. Tapi itu dengan resiko bahwa siapapun boleh ikut berkomentar level orang dengan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Gini loh, menurut gue ya, yang namanya sosial media itu sebenarnya positif negatif. Ya. Dan ini menyamaratakan dan sebenarnya gue ambil sisi negatifnya, merusak, ada sisi rusaknya. Ya. Contohnya gini deh, banyak misalnya follower gue gitu ya, yang ngomong Om Botak, oke, gue gak ada masalah, memang gue botak. Kitanya ya. Gue gak ada masalah. Tapi ketika gue lihat dia adalah anak umur 14 tahun, kayaknya pada saat gue umur 14 tahun gue nggak begitu. Iya. Tampaknya sudah mulai hilang tata krama di negeri Iya nggak sih? ini. Benar Iya, ya? betul, Iya kan? betul, betul. Kalau kita di sini kata-katain ini entertain, tapi ternyata anak-anak begitu sekarang. Oke. Ya, 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 ya. Itu menjadi sebuah kasus kasus Tahan juga dulu, ya. tahan dulu. Nanti Betul, kita betul. lanjut Dan lagi kita ya. juga akan melihat bagaimana komentar dan juga reaksi dari seorang Deddy Corbuzier dan berikut anaknya ketika Ya. melihat reaksi Para haters. para haters di Instagramnya Aska. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Ayah, di saat ku kehilangan ada, aku hanya mengingatmu. Ayah, jika aku telah